Tengok bapakku 1 jam udah nggak ditolong sama dokter. Ini di puskesmas. Kalau kalian bandingkan dengan rumah sakit di Malaysia ini, ya rumah sakit kita itu nggak ada apa-apanya. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya agak pelik ya. Itu hari kan saya di-call banyak kali oleh pihak hospital. Ya sebab dalam minggu nih si Rafael dan juga si Raymond itu ada appointment untuk pengecekan audio. Tapi saya tak sempat nak jawab sebabkan saya tengah drive ya. Jadi pihak hospital tuh call saya punya husband lah untuk memastikan apakah betul nanti dalam minggu ini ada appointment untuk pengecekan audio ya untuk kedua-dua anak saya. Jadi saya rasa pelik kan. Itu kan appointmentnya sudah dijadwalkan di dalam buku kan. Tapi kenapa ya pihak hospital nih kok lagi begitu. Jadi saya tanya macam tuh dengan husband saya kan. Nah, lepas itu husband saya cakap lah itulah pentingnya kesehatan di Malaysia ini. Jadi saya rasa segan ya kan karena saya tak sempat untuk pick up call daripada hospital tuh. Tapi itulah ya sangat diperhatikan sekali, mereka sangat bertanggung jawab karena sudah memberikan appointment tuh. Jadi mereka mengingatkan kembali agar kita tidak terlepas. Itu sih penilaian saya ya kan. Jadi ada lagi nih video yang akan saya bagikan kepada pemirsa mengenai satu luahan hati seorang YouTuber berasal dari Indonesia yang dia juga menikah dengan orang Malaysia ini. Jadi dia bercerita tentang pelayanan kesehatan sewaktu dia di Indonesia dan juga di Malaysia ini. Seperti apa? Jom. Salam menjua-jua, nah di Bapak Turan Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Jangan lupa subscribe ya channel good ini morning. pemirsa. Hari ini kita udah buat vlog di rumah seperti biasa pemirsa. Ya kan, semalam itu pemirsa, oh my goodness, pelayanan di kedutaan Indonesia itu cepat banget sih. Sebenarnya temu janji saya itu pukul 2, terus kemarin 1:30 tuh mereka kan udah habis istirahat ya. Jadi 1:20 security-nya udah bilang, cuma security itu di depan pemirsa, orang Malaysia tahu. Katanya sudah buat tanda temu janji, sudah oke boleh masuk. Saya cakap tanda temu janji saya itu pukul 2, tak 1:30 sudah boleh masuk. Jadi saya masuk dalam 1:20, and then ngam-ngam 1:30 dia orang verifikasi saya punya dokumen semua, and then ambil nomor antrian, belum lagi saya duduk terus dipanggil, terus tangkap gambar semua, dan dia bilang nanti akan dipost dalam 2-3 hari. Jadi saya hanya dibagi selembar surat. Nah kalau misalkan nanti saya mau pergi kemana-mana, and then ada tanya itu dokumen saya tinggal di sini itu mana gitu, nanti bagi saja itu surat katanya gitu. Jadi maybe Senin atau Selasa nanti sudah sampai kalau tidak ada masalah lah. Pelayanan di sana itu cepat banget sih. Udah gitu semua baik-baik sih. Oke pemirsa, hari ini kita udah sampai di rumah. So maknanya kita udah mulai bersih-bersih seperti biasa. Jadi anak saya ini sedikit meragam, dia sesema. Karena semalam tuh di hotel tuh kita mandi-mandi di kolam renang kan, dia udah sesema. Sebelum pergi pun memang dia udah sesema. Lepas tuh kita mandi pula, and then bilik pula. Kan ekornya tuh nggak boleh kita kontrol ya, jadi sejuk banget, dia udah sesema pemirsa. Hari ini saya mau kita sharing tentang benda yang tengah viral di Indonesia, khususnya di TikTok pemirsa. Masalah psikologi sebenarnya ini itu udah pernah saya singgung 2 tahun yang dulu pemirsa. Dulu saya suka membuat video macam yang pernah saya rasakan di Indonesia, terus yang saya rasakan di Malaysia, dan saya akan menceritakan kedua-duanya ini gitu. Cuman kemarin itu karena terlampau banyak ya, namanya ya kan kadang tuh pengalaman kita nggak sama dengan pengalaman orang. Jadi bila kita share, ada orang terima, ada orang tak terima gitu pemirsa, itu biasa sih. Cuman jangan pula sampai itu menjadi perdebatan yang sengit dan menjadi saling dendam-mendendam. Jadi yang viral sekarang saya dengar itu pemirsa ya. Jadi beberapa hari yang lalu itu Presiden Republik Indonesia itu meresmikan salah satu rumah sakit di Bandung kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah mohon minta maaf. Jadi semalam itu saya baca sih, terus saya dengar di TikTok gitu. Jadi dia meresmikan rumah sakit, terus setelah dia meresmikan rumah sakit itu dia buat salah satu status di Twitternya, katanya begini. Hampir 2 juta rakyat Indonesia setiap tahunnya itu berobat ke luar negeri. 1 juta diantaranya itu ke Malaysia, dan
Yang balance lagi 1 juta itu ada 60% pergi ke Singapura, ada pergi ke London, ada pergi ke India, pokoknya ke luar negara. Tapi yang paling banyak itu perginya ke Malaysia. Jadi katanya kita ini harusnya merasa malu karena terlalu banyak warga negara kita yang berobat ke luar negara. Seolah-olah tuh fasilitas kesehatan di Indonesia itu nggak bisa melayani, nggak bisa mencukupi kebutuhan penduduknya yang sakit. Oke pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi sharing kita tadi. Sekarang saya nak tidur karena saya dulu makan mandi. Lagi tidur, baru kita boleh buat video lagi ya. Sesema dia. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi videonya tadi ya. Tadi anak saya nangis kan. Macam nilai ibu rumah tangga ya kan. Terus pemirsa ya, sambil kerja, karena terlampau banyak warga negara Indonesia yang berobat ke luar negeri. So di sini pun boleh kita tahu ternyata orang Indonesia itu sebenarnya kaya-kaya ya kan. Berobat ke luar negeri itu kan. Jadi negara kita itu mengalami kehilangan devisa, maknanya kehilangan uang masuk sekitar 163 triliun pemirsa. 163 triliun, oh my god, itu banyak sekali pemirsa. 1 triliun itu 1000 miliar kan. Nah pemirsa, kenapa sih orang, dulu saya sudah jelaskan, dulu saya sudah pernah buat vlog ini, cuman banyak sekali pro dan kontra ya kan. Jadi karena saya bilang setiap orang tuh punya pengalaman yang berbeda, tapi kebanyakannya kalau kalian tengok setelah Bapak Presiden buat status seperti itu tuh ada banyak sekali orang yang mengeluhkan dengan pengalaman mereka sendiri. Betul. Yang pernah mereka alami gitu. Jadi mereka udah share-share terus jadi viral. Kenapa? Karena ada TikToker juga yang followernya itu udah banyak, dia pun ada angkat isu ini. Terus ada satu artis juga cerita yang katanya mak mertua dia itu tiba-tiba tuh pendengarannya hilang, telinganya itu sakit, terus dia berobat ke rumah sakit yang ada di gitu. Terus kata dokternya dia itu mengalami stroke telinga. Dia pun sedikit pelik, terus udah dioperasi, rupanya makin memburuk keadaannya itu. Jadi karena dia itu nggak sembuh juga, jadi dia tuh dapat rekomendasi untuk berobat ke Singapura. Jadi dia ke Singapura, katanya dia pergi aja, dokter belum cek, dia tengok aja, masih dia dengar keluhannya itu, dokternya udah tahu penyakitnya apa. Jadi katanya itu adalah gastrik. Dia itu sebenarnya gastrik, makanya telinga itu peka. Jadi nggak dioperasi, ya? Cuman diobati aja, katanya udah sembuh. Sementara waktu di Indonesia itu dia dioperasi yang ada tuh makin parah. Terus ada yang bilang tuh dia dioperasi di leher, terus bekas operasinya itu nanah, jadi dia berobat ke Pineng. Jadi katanya operasinya itu nggak bersih, jadi bernanah. Jadi dia berobat ke Pineng, katanya itu cuma sekali jalan aja dia katanya udah settle semua masalahnya. Sebenarnya pemirsa ini cuma 2-3 kisah yang diceritakan karena mereka itu orang-orang terkenal jadi cepat viral. Sebenarnya banyak sekali ya, kalian tahu pemirsa kan, saya cekak dulu makcik saya yang punya kilang tuh, dia dulu tuh sakit ginjal pemirsa, terus dia berobat ke Jakarta, rumah sakitnya itu cukup terkenal tahu. Terus biayanya itu mahalnya karena dia kan ke Jakarta harus nginap di hotel. Udah gitu katanya kadang-kadang tuh jadwalnya misalnya esok dia akan diadakan operasi gitu. Rupanya esok nggak jadi operasi. Kenapa? Dokternya nggak ada. Terus dijadwalkan lagi 3 hari ke depannya. Kalau dia pulang lagi naik pesawat terus mari lagi dengan keadaan dia yang sakit kan udah capek, duit habis kan gitu. Jadi dia nginap di hotel katanya. Lagi, kan? Udah gitu pemirsa. Karena dokternya selalu kasih obat aja, katanya belum bisa dioperasi, kasih obat-obat, dia tuh udah semakin sakit, dia udah habis 170 juta tahu. 170 juta itu sekitar kurang lebih 60.000 ringgit. Jadi dia pulang. Jadi ada lagi makcik saya ini, mak dia kemarin itu dia bawa berobat ke Penang. Jadi katanya coba kau berobat aja ke Penang, nggak habis pun nanti dari duit yang udah kau habis berobat ke Jakarta itu nggak habis pun nanti segitu. Mana tahu nanti sembuh. Karena kemarin itu mak mertuaku aku bawa ke sana, katanya kayak gitu. Jadi dia berobat ke rumah sakit di Penang, namanya itu Lamwah atau Lamwah, ya apa nama rumah sakitnya di Penang gitu pemirsa. Terus sampai dia di rumah sakit itu kan, jadi dia sudah booking semuanya pemirsa. Dia duduk di sana itu pemirsa letakkan 4 dulu hari katanya. Jadi keseluruhannya itu dia habis juga sekitar 20.000 ringgit. Kenapa? Karena dia bawa driver satu, lepas itu dia bawa binda saya
ya kan, dia bawa Binda dengan adik ipar dengan adiknya, udah 3 orang dia mau biayai kan, ongkos sekali ongkos semua, makan hotel semua, itulah yang dia habis segitu pemirsa. Terus pas dia katanya ke rumah sakit itu, rupanya kata dokternya itu dia ada batu ginjal, jadi di ginjalnya itu udah ada batu, jadi dioperasi keluarkan batunya itu, sampai sekarang sudah oke. Secepat itu, nggak harus dia berminggu-minggu dulu nunggu macam di Jakarta itu kayak gitu, biayanya juga nggak mahal. Terus katanya, ih Me, tahu kau kalau di rumah sakit Malaysia itu nggak usah kita susah-susah belajar bahasa Malaysia, bahasa Indonesia kita pun ngertinya di orang katanya. Terus sampai aja kami di depan, terus ambilnya aku kereta roda itu tadi, sanggupnya aku jalan, aku bilang suruhnya juga aku duduk di sorongnya aku. Terus ada tarik temu janjinya dengan dokter jam segitu, memang jam segitu katanya, nggak ada istilahnya dokter nggak datang. Kalau di sini stres aku katanya, makanya dia kalau setakat penyakit dia ada insurance, tahu, dia ada insurance sebenarnya. Kalau ke hospital besar dia ada insurance. Letakkan dulu. Saya beri gambaran fasilitasnya dulu ya pemirsa. Di puskesmas di kampung saya itu desa saya itu desa besar lah pemirsa, terdiri dari banyak dusun gitu. Jadi desanya itu memang besar. Jadi puskesmasnya itu puskesmas inap. Sekarang kan puskesmas semua rawat inap kan, artinya 24 jam. Jadi di puskesmas di kampung kami itu, kalau saya tidak salah ada 4 bilik untuk menginap gitu. Jadi kamu boleh masuk ward di puskesmas. Kalau saya tengok di klinik kesehatannya di sini tuh nggak bisa rawat inap ya, hanya berobat jalan aja gitu. Udah, itu bedanya. Udah gitu, saya tengok di sini untuk USG baby itu masih jenis USG yang lama, tahu nggak? Kita cuma bisa ini jantung grup gitu, muka anak apa semua tuh nggak nampak karena yang itu macam USG yang lama dulu. Saya tengok USG yang di puskesmas itu dia tuh udah 3D tahu. Udah macam kita udah nampak, oh ini tangannya, dokter nggak usah bilang ini tangannya gitu, kita udah tahu gitu. Udah canggih, lebih canggih puskesmas di Indonesia kan. Oke. Terus pemirsa, kalau saya bilang macam ruangan, kalau di puskesmas ini memang kalau di sini tuh ruangan sekecil apapun akan ada aircon tahu, akan ada AC-nya. Tapi kalau puskesmas kami itu kipas angin sih, keliling semua kipas angin gitu. Terus kalau bangunannya saya bilang puskesmas di kampung saya itu sih lebih mewah, nampak mewah. Kalau di sini tuh macam sederhana aja, biasa aja gitu. Cuman apa yang membedakan adalah sumber daya manusianya pemirsa. Di klinik kesehatan ini walaupun nampak kecil seperti itu pemirsa, kalau memang dia kata buka dari pukul sekian tutup pukul sekian, datang aja kamu antara jam itu, kecuali jam istirahat ya, dokter akan standby di sana tahu. Kalau puskesmas di kampung saya katanya 24 jam, datanglah kalian pukul 9 malam. TKI 1 orang cuma ada situ, entah itu pun nggak ada. Terus katanya akan ada dokter. Itu puskesmas berapa besar? 1 dokter tahu, 1 dokter saja. Kapus, itu pun kapus, kepala puskesmas. Dia yang jaga. Itu pun mau jumpa dia kayak kita mau jumpa artis selebritis tahu. Seminggu kalian datang belum tentu dia ada ini. Belum tentu ada. Kalau ada pun nanti jam 10 baru datang dokternya. Udah jam 10, kenapa belum datang ini? Belum, masih ada pasien. Orang saya pun nggak tahu lah. Macam dokter-dokter di Indonesia itu Senin, Selasa, Rabu praktek di rumah sakit A, Kamis, Jumat, Sabtu di rumah sakit B, pukul 8 sampai pukul 2 dia ada di rumah sakit ini, pukul 4 sampai pukul 8 dia ada di rumah sakit ini, pukul-pukulan sampai pukul-pukulan dia buka praktek di rumah, kayak nggak cukup-cukup aja uangnya gitu loh. Praktek rumah sakit sana, praktek rumah sakit sini, rumah lagi buka praktek, ada yang mengajar lagi, nggak cukup-cukup duitnya gitu. Jadi kalau kita misalnya kan, macam dulu saya lasmi cirit darah, jadi saya ke rumah sakit di Binjai. Rumah sakit itu cukup terkenal untuk dokter spesialis anak. Jadi saya telepon, ada kakak saya di sana dulu yang sama kuliah kami, dia kerja di situ. Saya bilang, Kak, dokter spesialis anak hari apa ada ya? Katanya, udah hari Selasa jam 10. Saya datang, saya sampai di sana pukul 9.40. Saya bawa mak saya bawa Lasmi karena dia udah cirit darah terus. Terus kami tunggu kan, udah jam 10 bukalah counter, daftar. Sudah jam 11, saya tanya counter, belum dipanggil-panggil Kak, kami nomor 1. Iya, dokternya belum datang. Pukul berapa datang dokternya? Dekat-dekat pukul 12 baru dokter datang. Datang pun tengok anak kita kan, dia dengar kita sembang, dia macam tak dengar tahu. Kita bilang ya udah berak darah, udah gini, udah gitu. Anak kita pun tebus dia apotik gitu, kayak iyalah tahulah dokter spesialis, karena dia itu mau ke sana lagi, mau ke sini lagi, mau ke situ lagi, jadinya asal-asalan lah saya bilang pemirsa. Kalau di sini enggak tahu. Makanya saya bilang
Sekuat apapun pemerintah membangun, dia buat begini, sediakan ini, sediakan itu. Kalau memang dari sumber daya manusianya itu nggak berkualitas, tetap aja nggak berkualitas. Semewah apapun fasilitasnya, betul saya bilang pemirsa. Kalau di sini kalian pergi, dokter sana, walaupun saya bilang KKM ini kecil, selalunya minimal di sana ada 2 dokter tahu. Kalau pagi kalian datang ada 4, 1 dokter gigi. Ada 4 di sana tahu. Jadi terus 4 ada mantri. Kalau kita bilang mantri di sini bilang EC katanya, ada EC macam demam-demam biasa dia orang boleh. Tapi kalau macam baby, ibu hamil apa mau jumpa dokter boleh. Terus scan-nya Kak Sri, scan itu sampai kamu puas hati. Kamu tanya apa tanya dia akan jelaskan sampai kamu puas hati. Itu puskesmas yang di kampung saya itu saya bilang alat USG-nya itu udah modern. Nggak bisa kita USG di situ. Seminggu sekali saja, hari Kamis saja boleh USG. Kalau dia buat seminggu sekali, mestilah ramai ibu-ibu hamil mau USG kan. Betul. Jadi USG cuma cek, keluar. Cek, dikejar keluar. masa, Gitu, ya. cepat-cepat semua. Padahal udah standby situ. Makanya secanggih apapun dibangun ini susah lah. Kalau saya cuma bandingkan tingkat puskesmas saja tahu, tingkat klinik kesehatan. Kalau kita bandingkan tingkat rumah sakitnya, pusing kepala beta. Kalau saya bandingkan tingkat rumah sakit itu, saya belum bisa agak membandingkan sekali. Karena yang saya alami itu, waktu itu hanya bapak saya. Dan itu sangat-sangat memeritkan kepada saya, karena bapak saya itu udah kritikal di ruang UGD ya. Terus katanya harus dimasukkan ruang ICU. Tapi mereka nggak akan masukkan ruang ICU sebelum kamu bayar dekat counter 2 juta. Harus letakkan dulu duit 2 juta di counter baru dia bawa ruang ICU. Kalau nggak dibawa ya udah tunggu aja mati di sana gitu. Jadi sebenarnya rumah sakit swasta di Indonesia itu mereka bukannya mengobati, sebenarnya mereka itu mencari keuntungan aja sih. Itu semua adalah bisnis. Rumah sakit swasta pun kalian pergi, dokter susah sekali mau jumpa pemirsa. Waktu kami hari itu pergi ke rumah sakit swasta, waktu scan kepala Ami, mahal memang mahal, cuman ya kan tengok kepala anak saya itu kan kita takut ada benjolan darah. Dia sudah bawa hasil scan, dia jelaskan semua. Kalau you macam tak puas hati, I tunjuk dekat you. Jadi dia bawa saya dengan suami dalam satu ruangan, di sana ada komputer, mereka tunjukkan tadi kepala anak you dekat sini ada benjolan lah, tapi you boleh nampak tak ada darah beku apapun, tak ada, just benjol saja, tak ada keretakan apapun, tak ada, you boleh nampak. Kita tanya apapun dia terangkan. Oke, cukup, puas. Kita cakap puas, oke. DVD pun dia bagi. Jadi walaupun kita bayar mahal, ada kepuasan pada kita, betul tak? Makanya saya kadang-kadang tuh orang tuh kalau misalkan ada masalah apa-apa di negara yang disalahkan pemerintah yang enggak. Walaupun 100 kali diganti presidennya, tetap akan seperti itu. Karena yang salah bukan dari atasnya, di bawah-bawahnya ini pun semua udah. Saya pun nggak tahu lah mau ngomong apa pemirsa. Sampai Menteri Kesehatan bilang, ini sangat memalukan. Seolah-olah kita ini macam tidak bisa menangani pasien di negara kita sendiri, katanya. Memang kayak gitu. Ada orang-orang kayanya dia duitnya banyak, ya kan? Dia duitnya banyak, dia nggak mau mati awal-awal. Kayak mana biar sembuh kayak gitu bikinnya lah. Iya. Bukan dia nggak coba dulu di Indonesia baru dia keluar negeri. Tuh. Kalau kalian bandingkan dengan rumah sakit di Malaysia ini, ya rumah sakit kita itu nggak ada apa-apanya sih. Makanya saya bilang nggak usah jauh-jauh. Puskesmas saja. Puskesmas saja kalian pergi. Mau jumpa bidan klinik kesehatan ibu dan anak. Mau jumpa bidannya dalam pun susah. Kalau ke sini kalian pergi saja kesehatan ibu dan anak naik atas. Banyak misi sana. Saya bukan memburukkan negara kita tahu. Cuma saya hanya menyesalkan gitu. Dengan fasilitas yang ada, kemewahan yang udah diberikan gitu, tapi kok sia-sia, nggak ada artinya, betul tak? Macam saya bilang puskesmas di kampung saya itu udah dibuat rawat inap, nggak dipakai pun. Apalagi kalau udah penyakit-penyakit parah, kita bawa ke puskesmas. Ini kami nggak tahu ini, terus bawa aja ke rumah sakit gitu. Dulu lagi makcik saya itu, dia bidan besar di kampungnya itu tahu. Ada orang gaduh kena potong badan semua, udah berdarah-darah. Bawanya ke kliniknya. Bukan apapun ditanyanya langsung. Baring itu orang sudah berdarah kan. Saya kan terus ini pemirsa.
ambil itu botol infus, alat infus semua mau terus infus gitu. Tunggu dulu. Dia tahan saya. Kenapa, Bi? Ini siapa mau bayar ini? Siapa yang bayar nanti nih? Siapa tanggung jawab ini? Karena yang antar itu kawan-kawannya yang minum tua di kedai. Kalau nggak ada siapa yang tanggung jawab bayar? Angkat. Pergi bawa. Jadi mereka angkat lagi karena familynya nggak ada yang datang gitu. Saya bilang sama bibi saya, Bi, ya walaupun nggak ada yang bayar nanti kan familynya datang juga, dia orang bayar juga. Iya, udah capek-capek nanti kita obati, terus utang katanya pula. Begitu. Jadi melayani itu karena duit, bukan karena memang tanggung jawab. Sedih tahu kalau kalian ada hati nurani, kalian kerja di tempat-tempat seperti itu, kalian nggak akan senang. Cuman macam saya dulu buka praktek di kampung, kalian tahu, sudah misalnya di klinik lain itu berobat 35.000, saya cuma buat 25.000 tahu. Saya satu obat tuh saya cuma ambil 5.000 satu kepala orang berobat. Sudah kita cek semua, suntik aku lah, nggak ada tenaga aku ini, suntikan vitamin. Udah kita suntikan lagi, bagi lagi obat, utang dulu ya. Utang. Besoknya kalau dia sakit, dia pergi klinik lain, dia bayar pula. Sama kita dia utang nggak bayar. Makanya saya malas. Udahlah gitu, nggak usah. Daripada kita nambah-nambah dosa, bagus saya buat YouTube saja. Saya dapat pahala free. Nanti kalian kecam-kecam saya dapat pahala free kan? Ya, saya bukan membandingkan, tahu pemirsa. Kadang-kadang kita harus membuka pemikiran kita. Jangan kita bilang, begini, begitu. Ada satu tempat yang memang negara kita ini jauh tertinggal dari negara lain. Ada satu tempat yang negara kita ini memang ya jauh lebih maju juga gitu. Jadi kita harus menerima pemirsa, kekurangan dan kelebihannya gitu. Kalau dari segi fasilitas kesehatan, walaupun 2 tahun dulu saya sudah bilang, begini tuh ada orang yang nggak setuju. Sekarang canggih seperti ini, canggih seperti itu gitu ya kan. Mungkin ada yang nggak setuju, tapi ini bukan dari mulut saya sendiri. Bapak Presiden, Menteri Kesehatan, dan banyak juga orang yang sudah meluahkan rasa kecewa mereka. Jadi saya rasa ini bukan lagi hal yang kecil, ya kan. Harap berubahlah. Saya rasa nggak akan berubah sih. Karena memang udah mendarah daging di tubuh kita itu ya. So pemirsa, kalau belum puas dengan penjelasan Kakak Sri di sini, bisa didatangi langsung ya channelnya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Oke, saya cerita pengalaman saya sewaktu saya pulang ke Indonesia. Waktu itu saya hamil tua ya, si Raymond ya. 2019 saya pulang ke Indonesia di kampung saya. Jadi waktu itu perut saya tuh sakit sekali. Biasalah kalau orang hamil nih kan tiba-tiba nanti sakit perutnya kan. Jadi bapak saya bawalah kami ke puskesmas berdekatan di rumah kami ya. Diikuti juga dengan suami saya. Jadi di situ tuh perut saya sudah sakit sekali pemirsa ya. Tapi saya disuruh nunggu sebab ya para stafnya itu ya di situ mereka lagi meeting ya. Saya nunggu setengah jam. Dan apa yang membuat heran suami saya, kenapa di dalam puskesmas orang bisa merokok? Dia heran tahu nggak? Banyak sih yang saya alami sewaktu di puskesmas itu, tapi saya tak mau ceritakan lah ya. Biasalah nanti ada yang bisa terima, ada yang enggak begitu. Tapi yang membuat kaget husband saya, suami saya selaku orang Malaysia itu, kenapa di dalam puskesmas itu perawatnya ya, stafnya di situ dia merokok, laki-laki merokok di tempat kita mau mendaftar itu kan kayaknya nggak boleh ya kan. Tapi ya mungkin itu sudah biasa di sana. Tapi kalau di sini itu tidak boleh begitu. Jadi itulah pengalaman dan juga luahan hati YouTuber Indonesia yang menikah dengan Malaysia dan juga sedikit ulasan saya. Jadi kenapa kemarin saya ada terima satu video mengenai puskesmas di Indonesia ya, tepatnya di area mana itu seperti ini videonya. Kalian tahu di sini, ini di negeri lama, di negeri lama Sumatera Utara, gak ada dokter. Tengok bapakku 1 jam, udah nggak ditolong sama dokter. Ini di puskesmas, di mana-mana nggak ada dokter, gak ada yang mau ngirim ke sini. Nah, itu dia bawa bapaknya malam-malam ke puskesmas. Sekarang ini kan seperti yang dijelaskan Kakak Sri di sini tadi, puskesmas 24 jam. Tapi kenapa sewaktu perempuan itu membawa bapaknya ke puskesmas tidak ada dokter? Ya, sangat sedih sih ya. Jadi kalau orang sakit tuh memerlukan pertolongan dokter tuh, dokternya nggak ada tuh macam mana begitu ya kan. Semoga ada perbaikan sih dan ini bisa diperubahi oleh
para pemimpin-pemimpin di sana ya, di wilayah-wilayah tertentu yang masih belum diperhatikan ya kan. Karena kesehatan ini sangat penting untuk semua masyarakat begitu. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga. Terima kasih. Bye bye.